Assalamualaikum, kembali lagi di channelku Endang. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Aku seneng banget videoku kali ini benar-benar ditonton oleh banyak orang. Dan banyak sekali dari kalian yang komen video aku tuh sangat membantu. Aku benar-benar senang mendengarnya. Karena jujur aku benar-benar buat video itu karena aku merasakan bagaimana rasanya gagal ya. Dan aku di sana pengen benar-benar berbagi agar kalian bisa tembus beasiswa LPDP seperti itu. Oke, di videoku kali ini aku benar-benar mau kupas tuntas terkait ketika kalian interview pasti ditanya untuk suruh perkenalan diri. Tentu itu entah di awal atau di akhir, karena kasusku pas tahun 2019 itu jujur aku ditanya itu perkenalan diri di akhir guys. Jadi benar-benar kayak ya emang sebelumnya aku udah ditanyakan hal-hal yang di luar kendaliku dan itu benar-benar aku belum pelajari. Jadi aku benar-benar hektik banget, udah benar-benar down banget waktu itu ketika aku perkenalan diri. Ya benar-benar bikin geleng-geleng kepala sih kayak gitu. Oke, apa aja sih yang biasa atau ini tuh sebenarnya pengalaman pribadi sih ya. Ketika ditanya untuk suruh perkenalan diri, aku melakukan atau menyebutkan hal-hal yang menurut aku itu benar-benar penting untuk dikatakan seperti itu. Oke, apa aja sih hal itu? Let's check it out. Oke, yang pertama tentunya nama ya, nama lengkap kalian, nama panggilan kalian, full name sama nickname kalian kayak gitu. Waktu itu aku ya jelasin nama aku Endang Santika, panggilanku Endang kayak gitu. Setelah nama, aku nyebutin umur. Tentu aku nyebutin umurku sekian tahun bla 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 gitu ya. Abis itu ketika kita udah menyebutkan data diri, nama, umur, alamat, kurang lebihnya seperti itu. Jangan terlalu panjang kali lebar karena para interviewer juga udah punya data kita. Ingat itu ya, mereka udah pegang data kita di form pendaftaran kayak gitu. Nah setelah kita sebutin data diri, aku sebutin background pendidikanku dong. Aku jelasin aku S1 di sini, jurusannya ini. Dan ketika kalian menjelaskan background pendidikan kalian, kalian juga harus menjelaskan rencana kalian mau ngambil S2 atau S3 kah, di mana dan jurusan apa kayak gitu. Nah, itu yang kedua ya, background pendidikan. Yang ketiga, background pekerjaan ataupun pengalaman kalian yang menurut kalian itu benar-benar bisa menjual brand personal kalian kayak gitu. Contohnya aku waktu itu tuh ya, aku sih jujurnya background pekerjaannya aku tuh benar-benar seorang guru BK di salah satu sekolahan bla 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 kayak gitu. Dan pengalaman ya entah volunteer, entah apa ya, kegiatan semacam kayak apa ya bahasanya, di luar pekerjaan inti lah kayak gitu, entah di komunitas ataupun volunteer di sebuah tempat yang contoh aku waktu itu dulu pernah jadi volunteer ngajar ngaji sih kayak gitu. Sebenarnya bukan dikatakan volunteer juga karena aku di sana semacam kayak kerja juga kayak gitu. Terus ya intinya jelasin kegiatan kalian yang menurut kalian itu penting dan oke nih, bagus banget buat ditambahin kayak gitu. Bisa jadi nilai branded kalian ataupun personal branding kalian bisa naik kayak gitu. Contohnya itu tadi pekerjaan yang sesuai background kalian, pendidikan kalian, terus volunteer entah apa, ikut komunitas apa ataupun dan yang lainnya kayak gitu. Kalian tahulah apa itu ya. Kayak gitu. Nah, setelah tadi data diri, background pendidikan, background pekerjaan, kalau bisa ya kalian jelasin harapan kalian ataupun cita-cita kalian. Harapan kalian terhadap Indonesia, karena jujur gini, pas aku wawancara 2019 itu aku benar-benar bisa dikatakan aneh banget sih ya pas disuruh perkenalan diri tuh.
Gimana bayangin aku di akhir, eh, itu tuh aslinya udah nanya sih, gimana Mbak Endang, ada kata-kata tambahan mungkin sebelum diakhiri si sesi wawancara ini. Aku bilang, bodohnya aku karena memang udah down banget ya, cuman ngomong terima kasih dan sebagainya, harapan aku bisa diterima, kayak gitu doang sih. Terus tiba-tiba interviewer, salah satu interviewer ya, kalau nggak salah bapak-bapak, bilang, oh iya Mbak Enang belum perkenalan ya gitu. Aku di sana perkenalan dong. Oke, aku perkenalan, setengah di stop, setengah itu udah di stop, suruh ngelanjutinnya pakai bahasa Inggris. Wah, udah rasanya kayak, sampai pas di akhir tuh kayak bapaknya kayak lihat aku, wah pelafalannya aja gak jelas ini anak, kayak gitu. Karena jujur aku juga belepotan ngomongnya ya, karena saking waktu itu udah mikirnya, oh my god, aku tadi ditanya ini gak bisa jawab dan sebagainya. Aku udah cerita di videoku sebelumnya kayak gitu. Nah, kalian harus benar-benar siapin itu ya, kalau bisa dua bahasa yang aku pernah ceritain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak gitu. Aku di sana pas 2021, aku benar-benar nggak tahu, aku ngerasa percaya diri banget ya, karena aku ngerasa udah ngumpulin data dan aku udah nyiapin kayak gitu. Tapi ingat, jangan dihafal kayak gitu, hafalkan aja poin-poin pentingnya, selebihnya kalian kembangkan sendiri kayak gitu ya. Nah, waktu itu aku jelasin, aku bercita-cita ingin jadi dosen dengan harapan Indonesia ke depannya, aku ingin setiap SDM Indonesia itu bekerja sesuai dengan passionnya, kayak gitu. Udah tuh, aku cuman segitu sih ya. Jadi emang namanya juga perkenalan, gak usah muluk-muluk, gak usah banyak-banyak. Mereka juga, interviewer juga udah punya data kalian gitu. Nah, aku kasih tips nih. Sebenarnya kalau kita ditanya perkenalan diri di awal, itu sebenarnya menurut aku golden ticket banget ya, golden ticket banget kayak gitu. Kenapa? Karena yang menentukan, ini pengalaman pribadi aku pas tahun 2021 kemarin. Karena pengalaman pribadi aku itu, gara-gara aku perkenalan dirinya kayak gitu, jadi alur cerita atau alur pertanyaan dari apa namanya pewawancara itu benar-benar sesuai atau terpancing dari aku perkenalan diri kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dulu pas 2019 itu benar-benar alur cerita mereka buat, aku cuman bisa jawab udah kayak gitu. Dan aku ngerasa aku juga pasif banget sih aku gitu ya. Nah, kalau 2021 beda. Aku kan bilang aku pengen jadi dosen, aku pengen punya aku punya harapan untuk Indonesia ke depan gini 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 kayak gitu. Nah, aku tuh ditanya tuh dari awalan aku perkenalan diri itu, kenapa pengen jadi dosen? Lah, kenapa pengen Indonesia SDM-nya unggul dan sebagainya? Emang saat ini belum unggul dan sebagainya. Jadi kalau bisa ketika kalian ditanya untuk suruh perkenalan diri di awal, kalian siapin bahan untuk perkenalan diri itu yang benar-benar kalian bisa terangkan ke depannya kayak gitu. Jangan sampai kalian ngomong itu cuman kayak, wah pokoknya aku pengen mimpi jadi ini. Kenapa kamu pengen jadi mimpi jadi ini? Alasannya apa? I don't know. Wah, jangan kayak gitu kan. Karena aku ngomong aku pengen jadi dosen karena aku punya alasan bla 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 kayak gitu. Itu sebenarnya udah terpampang jelas atau terjelaskan sangat jelas itu di isai kalian kayak gitu ya. Nah, ketika itu aku ditanya langsung, kenapa pengen jadi dosen? Aku jawab dong bla 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 bla. Nah, dari jawabanku itu, pewawancara nanya lagi. Jadi intinya yang ngembangin, yang mengatur alur itu tuh sebenarnya kita, guys. Pas wawancara aku kemarin gitu ya. Jadi kalau bisa kalian ngomong by data. Jangan asal ngomong, aduh aku keceplosan ngomong ini, terus ditanya lagi aku nggak bisa jawab kayak gitu. Jadi gitu sih guys. Jadi benar-benar kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian ucapkan gitu doang. Dan benar-benar pahami esai, pahami diri kalian sendiri, pahami universitas tujuan, pahami LPDP. Kurang lebihnya gitu informasiku kali ini di video yang aku tagnya juga lumayan malam di tengah. Oh ya, untuk informasi kalian juga, aku lagi PK, doainnya semoga lancar. Rasanya lelah banget menurut aku. Jadi ya it's okay, aku menikmati banget dengan pemateri-pemateri yang luar biasa dan kawan-kawan juga yang luar biasa, the bestnya luar biasa ya. Aku juga kadang speechless, wah aku perlu belajar banyak hal lagi kayak gitu. Oke, semangat buat kalian yang bakal tes wawancara, aku doain berhasil semuanya, good luck.
don't nervous, intinya gini, percaya diri udah gitu. Oh iya, tambahan lagi sih ya, ketika kalian wawancara usahakan ya kalian duduknya tegak kayak gitu, percaya diri, senyum kayak gitu ya. Intinya ketika percaya diri itu ya datang gara-gara kalian punya data udah kayak gitu dan kalian udah tenang. Contoh kalau kalian mau presentasi ataupun kalian mau berbicara di depan umum, kalian tentu harus paham materi apa yang ingin disampaikan, apa tujuan kalian ngomong itu. Jadi intinya prepare, serius prepare banget, harus prepare. Sama ketika wawancara kalian pun harus prepare kayak gitu. Intinya percaya diri. Aku down pas 2019 itu karena aku nggak percaya diri, nggak bisa mempertahankan kepercaya dirianku dari awal kayak gitu. Sedangkan aku ngerasa di 2021 itu aku percaya diri bisa jawab. Bukannya sombongnya, jadi kayak emang aku ngerasa kayak terilhami bisa jawab dengan mulusnya karena bapaknya juga nanyanya dari hasil pertanyaanku kayak gitu. Meskipun dari psikolog sih emang nanya pertanyaan awal itu ya sesuai dari mungkin susunan pertanyaan beliau kayak gitu. Oke, gitu aja guys, pokoknya siapin data ya. Nah, untuk perkenalan diri ya tadi aku udah sebutin, gak usah panjang-panjang, gak usah kayak gitu, tapi ya siapin 2 bahasa, takutnya apalagi yang tujuan luar negeri harus pakai bahasa Inggris ya kayak gitu. Don't be nervous, I know everybody ketika wawancara pasti nervous ya. Mungkin kalau yang udah pro mah nggak bakal nervous ya, tapi aku yakin pasti ya yang namanya mewawancara, soalnya kita mau diwawancarai sama orang yang notabene nya udah high level gitu, kita kayak mental block tiba-tiba kayak gitu. Nah, pahami aja mereka juga manusia, kita harus percaya diri sama diri sendiri, pokoknya harus percaya kita bisa jawab. Video aku kali ini kayak gitu tentang perkenalan di wawancara LPDP. Good luck guys, thank you. Kalau kalian suka videonya, like, comment, share, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.